Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nah, ini yang sangat parah sekali. Ini yang perlu kita jaga, ini perlu hati-hati kita. Karena kata Imam Ghazali apa? Wa huwa a'zamuha. Ini adalah yang paling tinggi godaan syaitan. Walaupun ada yang ketujuh nanti, Pak. Tapi ini yang paling tinggi godaan syaitan. Wala yakhifu alaihi illa mutaqayyidun. Syaitan itu tetap jaga dia untuk menjaga hal yang keenam ini. Ya, tetap dia jaga untuk menjaga hal yang keenam. Maka inilah kita kadang-kadang heran lihat syaitan. Apakah dipembut lagi? Rupanya ini yang paling dahsyat dilakukan oleh syaitan. Apa kata syaitan? Ijtahid anta fi sirri. Beribadahlah kamu, perbanyak ibadah. Dalam hal-hal asiri. Siri itu yang tidak diketahui oleh orang lain. Perbanyaklah tahajud. Kata syaitan, Pak. Syaitan memberitahukan manusia hal-hal baiknya, memang. Makanya syaitan kebosan, memang. Bosan begini. Kita menyuruh yang jahat tidak mau buat. Kita mengadu domba dia tidak mau dia lakukan. Kita namimah si fulan dengan si fulan juga tidak mau. Akhirnya syaitan mengatakan gimana strategi yang ini? Begini saja, kita suruh kebaikan untuk dia. Ya, memang. Nanti kita lihat labanya di mana rupanya. Labanya di mana? Dia mengatakan ijtahid fi sirri. Terus kamu beribadah di malam hari, terus kamu berbuat kebaikan. Syaitan itu tidak ada dia memberikan manfaat sedikit pun bagi kita, kecuali apa? Manfaat bagi dia. Kita contoh, ini sebelum kita terangkan yang keenam. Pada suatu hari, ada seorang pemuda ketika dia mendengar suara hampir azan subuh. Hampir azan subuh, dia mandi di rumahnya, dia persiapkan pakaian yang terbaik untuk pergi salat subuh berjamaah. Akhirnya dia pergi, rupanya diikuti oleh syaitan. Ketika jadi waktu itu dia masuk ke sebuah lubang. Waktu masuk ke sebuah lubang, sebelum masuk ke masjid, pakaian dia kotor semuanya. Akhirnya dia keluar dari lubang itu, dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah dia mandi lagi yang kedua kalinya. Dia ganti baju lagi. Akhirnya dia pergi lagi ke masjid. Sampai di tengah perjalanan jatuh lagi dia di lubang itu. Karena kan tidak ada penerangan apa-apa. Kemudian setelah itu dia pulang lagi yang kedua kalinya. Ketika dia pulang yang kedua kalinya, dia mandi dan pakai pakaian yang lain lagi. Untuk ketiga kalinya dia pergi ke masjid. Rupanya ada hal aneh di situ dia ketemukan. Di lubang yang dia masuk ke lubang itu, ada seorang laki-laki yang sedang memegang lentera. Kata laki-laki ini, jangan lewat sini ya, lewat sana, nanti kamu masuk lagi ke lubang ini. Redeh saja. Ya, kamu akan saya tuntun ke masjid. Ini kata pemuda ini, dia tuntun ke masjid. Sampai ke pintu masjid, pemuda ini cuma berdiri saja di pintu masjid. Akhirnya pemuda ini mengatakan, yuk kita salat. Han tumayang. Yang kan tipu lu tumayang. Han lu tumayang. Dia berdiri saya menunggu kamu supaya bisa pulang lagi ke rumah nanti. Ya, memang. Penasaran pemuda ini, siapa yang bawa lentera tadi? Dia baik tapi dia tidak mau salat. Setelah selesai salat, pemuda ini keluar dan bertanya, kamu kenapa tidak mau salat? Kamu kenapa menolong saya? Apa kata syaitan? Kamu tahu enggak siapa saya? Saya syaitan. Saya syaitan yang merubah wujud menjadi manusia. Maka hati-hati, Pak. Nanti nauru datuli puji syaitan ya, Pak. Ya. Saya ini adalah syaitan yang merubah wujud jadi manusia. Apa kata pemuda tadi yang salah sebut? Kamu kalau syaitan kenapa menolong saya? Kenapa kamu tuntun saya sampai ke masjid? Padahal kamu kan benci sekali kepada saya. Betul kata syaitan. Kamu tahu enggak? Ketika kamu beribadah pertama sekali, kamu pergi ke masjid pertama sekali, kamu mandi, kamu masuk ke dalam lubang, itu yang tolak ke lubang itu saya. Yang tolak ke lubang itu saya dengan maksud apa? Supaya kamu tidak jadi salat subuh berjamaah. Ya. Kalau kita mungkin ada itamu landung Allah, karena alasan kejak temayang tubuh, memang. Perkara landung benar, memang. Anak dia tubuh. Yang hanale urun jatuh tubuh kalau sudah masuk ke dalam parit atau apa dia pulangnya mau pepep ya. Anak temayang lihat aja temayang itamu landungnya. Setan rupanya apa? Saya salah prediksi. Kamu rupanya setelah itu kamu pulang kamu mandi lagi. Ya, rupanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara kamu lakukan seperti itu, keberkahan di rumahmu itu diberikan oleh Allah gara-gara niat ikhlasmu kepada Allah. Kemudian yang kedua kali maksud saya apa? Saya tolak lagi kamu ke dalam ke dalam lubang itu. Rupanya apa? Kamu pulang lagi dan kamu mandi. Gara-gara niatmu ikhlas sekali karena Allah, maka dosa keberkahan di sekelilingmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tidak mau yang ketiga kali kamu masuk lagi ke lubang.
Kalau kamu masuk ke lubang lagi, Allah akan memberikan keberkahan satu kampung ini gara-gara niat kamu itu. Nak mau saya? Maka cukup keberkahan di sekeliling kamu saja. Maka saya berikan lentera supaya kamu tidak jatuh ke dalam lubang itu. Dan saya tuntun kamu sampai ke dalam masjid. Dan waktu pulang saya tuntun kamu supaya jangan sampai masuk ke lubang itu lagi. Ya. Maka kita jangan salah paham terhadap syaitan. Ada salah satu doa syaitan, ya, ini doa syaitan ini, Pak. Syaitan berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur sehamba itu ya Allah. Ya Allah berikan jabatan kepada dia ya Allah. Ya Allah berikan harta yang banyak kepada dia ya Allah. Kita kalau dengar doa syaitan itu, umma kita akai syaitan itu. Kaji kengan dah nyo, terima kasih tu. Lun hek lo berdoa lagi harta le, hanam temai-temai harta. Yo drone melake Allah akan tuju harta ke lu. Terima kasih syaitan. Terima kasih. Yo jabatan bina gara-gara doa doa. Rupanya syaitan itu dia ambil laba rupanya. Apa labanya? Dia sudah menggoda ahli ibadah itu dengan berbagai cara. Tak bisa dia goda. Tak bisa dia goda. Dia goda melalui ini tak bisa. Dia goda ini tak bisa. Semua tak bisa dia. Akhirnya dia minta kepada Allah. Ya Allah panjangkan umurnya. Maksud panjangkan umur apa? Dari sisa-sisa umurnya itu saya bisa menggoda dia lagi ya Allah. Ya nampak. Jadi contoh misalnya dia sudah 60 tahun. Ya Allah panjangkan sedikit lagi ya Allah. Walaupun 1 hari panjangnya. Maka dalam 1 hari seorang bisa kufur kepada Allah. Maka hati-hati Pak. Ya. Syekh Bal'am bagaimana? Dalam hitungan beberapa hari dia bisa kufur kepada Allah. Padahal ibadahnya banyak. Maka hati-hati katanya. Ya, hati-hati. Jangan kita pikir kita sudah pada posisi aman. Nyo kau umur 50 tahun, nyo kau beribadah aman untuk ibadahnya. Golaman. Syaitan tetap mengejar kita. Syaitan tetap mengejar kita. Makanya ketika syaitan minta, ya Allah berikan harta kepada dia. Maksudnya apa? Syaitan menggoda manusia nanti melalui hartanya. Yang menyogatin gimana goda orang gati ini, kata syaitan, Pak. Hai baik mentedekah jauh liurnya, hanapa yang dobu sedekah-sedekah hai banyak. Hanapa mitje setan, Pak. Igoda oleh syaitan, Pak. Jangan begini, ala lu gati itu demat haji, Pak. Maka syaitan hendak berdoa apa? Maka syaitan berdoa kepada Allah berikan harta yang banyak kepada dia supaya saya bisa menggoda dia melalui hartanya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika syaitan susah menggoda manusia, ditawarkan oleh Allah. Kamu mau menggoda manusia kata Allah. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kamu bisa menggoda dia melalui hartanya dan melalui anaknya, melalui anak. Katanya hantan dah temenak gitu. Tapi tiba-tiba apa gara-gara anu, ya. Gara-gara anu roh dah temenak, Pak. Roh dah temenak. Kita tak pernah marah selama ini, Pak. Tapi gara-gara anu roh bengih. Gara-gara anu katanya imaeng anu tetangga roh dah tenak kunci, Pak. Makanya setan tu ketika dah temenak ipok Pak Jarod sudah berhasil kita menggoda melalui anaknya kita goda. Ya, Pak, melalui anaknya. Atau anunya ipegak katanya berenggan ni Pak. Ipegak katanya tutah anaknya. Hai dah pun udah tutah ya tapi ni. Enjen nejak ti pula ada tutah ya nejak. Itu setan memanfaatkan anak itu, Pak. Ya ini tutah dah, tutah dah. Ya, Pak. Tutah dah, ya, Pak. Maka orang tua itu ketika salat ingat anak tapi kipan anak dulunya. Mungkin ada ibu kai ibunya setai Pokok Jarod sudah berhasil. Kita menggoda dia melalui anaknya sudah berhasil. Kalau melalui ininya enggak berhasil, ilmunya hebat sekali. Ibadahnya hebat sekali. Maka melalui anaknya kita goda. Ya, nemai. Bisa saja anu ibegak makfir ada buku ibiti di setan. Ya ni dong kayak mecu. Dron sorong nama ya ni itu mecuwe. Akhirnya ibadah enggak ini lagi dia. Sedang salat. Oh makiba ni dulu. Melalui anak dia goda apa? Kemudian melalui harta. Ya, melalui harta. Makanya setan minta, ya Allah berikan harta kepada dia. Gunanya apa? Supaya ada fasilitas saya untuk bisa menggoda dia. Ya. Sekarang kita lihat yang ke-6 tadi. Yang ke-6 tadi, setan mengatakan, ijtahid anta fir sirri fa innallaha sayudhiruhu 'alaika wa yalbisu kullu 'amilin amalahu. Ya. Berbuatlah segala amal yang tidak diketahui oleh manusia. Kamu bangun tahajud, kamu baca Quran, kamu bersedekah. Kalau kita pikir itu kan amal ibadah yang memang ditakuti oleh setan. Setan hanya ketua begali, hanya ketua begali. Kita melarang kejahatan tidak mau. Melalui hartanya tidak mau juga. Melalui anaknya juga tidak bisa. Melalui segala sesuatu tidak bisa. Melalui temannya, hai negoda di bulannya, dek temayang-temayang tapi jamaah juga tidak bisa. Akhirnya apa? Dia berikan motivasi. Beribadah, perbanyaklah ibadah kamu. Perbanyak ibadah kamu. Kalau kamu beribadah fisiri, nanti Allah akan menampakkan ibadahmu itu kepada orang lain. Ya, nampak. Maka Allah akan menampakkan sepulan ini ahli ini, sepulan ahli ibadah. Maka ketika nanti setan dibisikkan, oh Allah golong pedih lah.
Ni pedih lidah mentang. Ya, ni akan mulai ni mah. Ai maka pedih tu. Selama ini saya berapa puluh tahun ini bapak mengira saya tidak salat ya. Saya salat ya. Bapak mengira saya tidak pernah berkurban ya. Saya berkurban sudah berapa kali saya berkurban. Cuma tidak ada yang tahu. Nyan kamu lenya setan ke popo jero Pak. Ketika itu amal ibadah kita habis semuanya Pak. Inan ke manfaat setan. Manfaat yang diambil oleh setan Pak. Jadi artinya apa? Ada bisikan-bisikan setan. Ini yang paling kuat ini Pak. Kenapa? Karena kita berpikir mana mungkin setan menyuruh kita berbuat kebaikan? Tak mungkin ini, tak mungkin. Padahal kemungkinannya seperti itu. Kenyataannya begitu. Setan menyuruh kita ijtihad, beribadahlah sebanyak mungkin kamu fisri. Dalam fisri itu bangun tengah malam baik tepuli kau. Ibadah. Untuk Allah yang beritahu lain ya Pak. Nanti Allah yang kasih tahu orang lain. Kita nunggu selalu Pak. Hantar beritahu lagi Pak Allah. Lu hai depu. Ibisi di setan. Mungkin Allah tua. Orang yang beritahu Pak kau. Rugo nak semayang 20 tahunnya, rugo nak sedekah nak bantu masjid selama 20 tahunnya, cuma hanya orang depu, orang yang bantu masjidnya. Haji karena hai gedun dia kaya, baru pegang dia, hai lu bantu masjidnya, ya. Lagi orang pengumuman. Jadi diumumkan tu ada bantuan, ya ni Pak. 10 sak semen dari bapak fulan. Ya orang kalian oh ayu dapatnya 10 sak semen, ya ni Pak, nyampe semayang. Kemudian uang 500.000 dari bapak fulan bin fulan. Habis kalian bapak fulan bin fulan lupanya hanya geduk le kaya Pak. Ayu dah dong Pak 500 ribu. Ya Pak. 1 juta dari bapak fulan. Kalian lo bapak fulan. Ya. Kemudian ini ada 100 juta dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Hana masuk kalian. Karena hamba Allah. Karena hamba Allah tadi hak gedun kaya. Pemahaman tu tu. Gejukeh dulu tapi nutu so hamba Allah pelun. Lun hamba Allahnya ni Pak. Jadi dia pun bergedepu liga Pak. Karena dia enggak sanggup nahan lagi Pak, enggak sanggup tahan. Ya, enggak sanggup tahan. Kalau sudah diumumkan 100 juta tak ada yang tahu mana tu depu. Maka kecukeh yang hamba Allahnya lun ya Pak. Maka hamba Allah yang apapun yang lun sinya lun ya. Maka lu yudilih mentah hamba Allah ya ni Pak. Ini juga hilang amal ibadah kita Pak. Ana boleh tak aku pun dah pegang Pak. Aku pergi depu manusia. Kita kan beribadahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Aku pergi depu. Kecuali memang manusia itu sendiri dia tahu Pak. Berarti kalian dah tengah malam ketemayang bagi ipaknya. Ya. Oh manusia tak perlu tahu. Contoh lain Pak. Ini memang sudah tasawuf level tinggi. Ada seorang pemuda, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang miskin, Pak. Irung getin. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mau nanti dimandikan oleh para malaikat. Ya, dia Pak. Kalau secara logika tak mungkin, ibadah dia biasa-biasa saja. Saya mau dimandikan oleh malaikat dan dimandikan oleh khalifah. Hari itu muakai Pak. Khalifah mandikan dia. Atau tak berdoa. Ya Allah mati lun tu berijak presiden dia pemano lun. Hai pemano presiden Pak. Hai pemano song lah apa ya pemano lun hai lun tu pergi doanya. Ini putus macam mana. Jadi artinya kita dah berdoa ya Allah lu meninggal dunia beri pemano oleh presiden tu atau oleh gubernur ya rumah pemano lu khusus gubernur pemano lu ya Allah. Ya. Kemudian dipenuhi oleh malaikat. Itu doa dia setiap hari Pak. Rupanya ya beliau ini urang apa lagi pas-pasan. Kadang-kadang kumpul peng. Dia keluar malam. Ketika dia keluar malam, dia rupanya pergi ke tempat penaji urang minuman khamar Pak. Urang minuman khamar. Dia pergi ke situ, dilihat oleh masyarakat. Ya kepala dengkunya. Kagejak ba urang je minuman khamar Pak. Rupanya dia beli semuanya. Dia beli semuanya minuman itu. Ikalan nirunya. Oh makai belau oleh dengkunya lah kau. Sehingga orang yang ketika ingin dia minum khamar, tak bisa minum khamar lagi. Kenapa? Karena sudah dibeli oleh dia. Ya, sudah dibeli oleh dia. Akhirnya khamar itu diambil dihancurkan dan dibuang. Dia mengatakan saya sudah berbuat kebaikan hari ini. Orang tak ada minuman khamar hari ini. Saya beli semuanya khamar, tak ada yang minum lagi. Sudah. Satu. Kemudian yang kedua, dilihat lagi oleh masyarakat. Waktu dilihat oleh masyarakat, beliau pergi ke tempat prostitusi. Di situ banyak wanita-wanita itu ditanya oleh dia, Pak. Tengku ini tanya, kamu kenapa? Saya ingin cari penghasilan. Berapa penghasilan kamu semalam? Nah, ini ambil. Sekarang pulang. Ya Allah ini. Kamu berapa? Ambil ini. Pulang sana. Masyarakat melihat apa? Oh, tengkunya keparah. Yang pertama dia minum khamar. Yang kedua dia sudah berzina, Pak. Kapalnya. Tengkunya hana kemah. Rupanya setiap hari dia lakukan seperti itu. Besok datang lagi dari tempat prostitusi, kamu kemarin kan sudah saya kasih, saya mau cari berapa lagi? Diberikan semua. Duit dia habis ke situ, Pak.
Sehingga orang lain itu ketika ingin apa namanya, dia ingin berzina, nggak bisa, nggak ada lagi, orang sudah pulang semuanya. Akhirnya mereka itu sebagian mengatakan nyo tengkunya kai boking mundurunya. Akhirnya yang tadi dia meninggal dunia. Tengku tadi meninggal dunia. Dia meninggal dunia di tengah jalan. Hana urung peremun. Kenapa? Orang masyarakat mengatakan jangan tolong. Dia itu seorang penzina dan peminum khamar. Jangan tolong dia. Dia seorang penzina. Setiap orang yang datang selalu mencaci maki dia. Ya. Kemudian setelah itu lewatlah khalifah. Khalifah waktu itu dia ingin yatafaqqat. Yatafaqqat itu artinya melihat masyarakatnya dengan beberapa orang pengawal-pengawalnya. Dilihat. Kemudian ditanya, ini siapa ini meninggal? Kok nggak ada yang mengatakan melakukan fardu kifayah? Apa kata masyarakat? Raja, jangan dekati itu raja. Wahai khalifah, jangan dekati. Kenapa? Dia seorang penzina. Dia seorang penzina dan dia seorang peminum khamar. Akhirnya apa kata raja? Raja pihi oje. Oh, maka palo rakyat lo nyo. Kai je khamar ibu zina lo. Begini saja, dia kan manusia juga. Coba kalian angkat dan matikan dia, coba. Jangan di tengah jalan seperti ini. Mubegok-gok mendu. Bawa pulang ke rumah. Dengan terpaksa mereka karena yang suruh khalifah, maka diangkat pemuda ini. Diangkat pulang ke rumah. Itu tidak ada yang memandikan. Hanafi apa menom? Raja mengatakan, khalifah coba mandikan. Tak mau kami raja. Pentina air dan pemenang air itu. Sudah bawa air di kampung ini. Kemudian setelah itu juga coba ini kan dia. Tak mau kami salatkan, tak mau semua, tak mau. Akhirnya raja ketemu dengan istrinya. Istrinya tersenyum rupanya. Ditanya, kamu kok tersenyum? Suamimu dicaci maki, kamu kok tersenyum? Apa jawab istrinya? Sudah terkabul doa suami saya. Kenapa terkabul? Raja tahu nggak? Suami saya tidak berzina. Dia itu setiap malam keluar. Bahkan orang yang akan berzina itu tidak jadi berzina gara-gara suami saya. Orang yang ingin minum khamar malam itu tidak jadi minum khamar. Cuma manusia tahunya dia penzina. Saya senang sekali dia sudah seperti ini. Akhirnya kau datang juga ke rumah kami. Akhirnya dimandikan oleh raja dan dimandikan oleh malaikat. Biar saya mandikan. Mulia tak urungnya? Tidak semulia saya, kata khalifah. Saya mandikan dia. Para malaikat juga turun dan memandikan orang tadi. Begitu mulianya dia. Satu orang ahli ibadah bisa menyelamatkan satu kampung sehingga mereka tidak berzina. Satu ahli ibadah menyelamatkan satu kampung yang mereka itu adalah peminum khamar. Mulai waktu itu tidak ada lagi peminum khamar dan orang penzina. Ya. Jadi makna kita hanya perlu depuli manusia, kupui depuli manusia. Yang kita perlu depuli Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah tahu, Allah gedepu bedanya. Yang para malaikat mandu depu. Kita tahu nggak jumlah malaikat berapa? Kalau di dalam beberapa literatur tafsir itu, ketika dibangkitkan di pada mahsyar nanti, malaikat di langit pertama itu jumlahnya 10 kali manusia yang ada di pada mahsyar. Itu di langit pertama, mereka turun. Malaikat di langit kedua, 10 kali malaikat di langit pertama. Contoh, manusia 1 orang atau 10 orang. Di langit pertama, 10 kali berarti 100 orang. Di langit kedua, 10 kali dari 100. Ya, Pak. 10 kali 100. Maka, 1000. Di atas 10 kali lagi dari 1000. 10.000. Di atas 10 kali lagi. 100.000. Di atas 10 kali lagi. Maka jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Maka tidak perlu heran kalau di samping kita, kalau kata Imam Baidawi, kata Ibnu Abbas, ada 10 malaikat. Satu manusia 10 malaikat. Hana pelahirin, Pak. 2 malaikat raqib atid, 8 malaikat penjaga yang terus menjaga manusia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang terakhir, ya. Summa yatihi min wajhin sabi'in. Ini biasa ini. Yang lebih parah tadi yang ke-6 tadi. Jadi artinya manusia disuruh untuk berbuat kebaikan. Yang dia memanfaatkan kebaikan tadi supaya amal ibadah dia hilang. Ibadah dia hilang. Dengan apa? Dia menampakkan kepada orang lain. Dia berjanji, iblis berjanji, nanti Allah akan menampakkan kepada orang lain. Tapi tidak dinampakkan oleh Allah, maka kamu nampakkan saja ibadahmu. Yang ketujuh, wa yati tsumma yatihi min wajhin sabi'in. Dengan cara yang ketujuh. Bagaimana cara yang ketujuh? Syaitan mengatakan begini. La hajata laka ila hadzal amal. Untuk apa kamu beramal? Sia-sia saja kamu beramal. Sia-sia saja karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kepulau. Ya, memang. Untuk apa lagi beramal? Untuk apa kamu bangun tengah malam? Kalau kamu itu memang ibadahmu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Untuk apa lagi? Tidak ada manfaat lagi. Kamu itu cuma buat ini saja, cuma sudah takdirnya sudah ada sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seorang malas juga beribadah. Alah, hek cita ibadah. Okah hek ibadah. Yang mau surga kana, ada mau neraka kana. Ini sama seorang seperti yang tidak mau belajar. Hai ni nomor 0 ni boh, dah berapa anu? Pi jauh lian. Hayah presiden kana urung. Kemudian wakil pi kana urung, anggota dewan pi kana. Hek dah jadi sekolah, naik pilih anggota dewan,
Sudah ada orangnya masing-masing kan nabi. Yang ke guru pi juga jamai. Bahkan yang nabi sebagian itulah ya, yang melamar guru pi ramai sekali. Untuk apa kita? Ya lah begini-begini saja ya, Pak. Jadi makanya setan memanfaatkan momen itu supaya seorang tidak beribadah. Ketika kita khusyuk beribadah, kepo khusyuk tat, kepo ibadah letat ya, Pak. Untuk apa itu? Kalau ditulis di Lauhul Mahfuz kamu itu masuk ke neraka, kepo ya, Pak. Oh ya juga ya, Pak. Maka ini cara-cara celah-celah iblis. Ini ketujuh cara ini, paling enggak kita bisa memahaminya. Lebih parah lagi itulah yang ketiga. Yang ketiga, sebagian orang lupa yang ketiga ini. Ketika ada bisikan kebaikan, dibisik katanya bangun tahajud, buat kebaikan. Rupanya ada andil setan juga di situ. Walaupun nanti di dalam sebagian kitab tasawuf mengatakan itu adalah bisikan para malaikat ya, bisikan malaikat. Tapi ada kemungkinan juga bisikan setan. Jadi mudah-mudahan dengan 7 tadi kita bisa mengenal siapa setan itu dan kita bisa menjaga diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri Mas sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.